Halo, gue Randy. Di depan gue sekarang udah ada Memo CX-02. Ini lumayan banyak juga yang request. Ini gue bakal coba detailin sekarang ya. Ini udah gue benchmark juga. Nanti akan gue kasih hasil benchmarknya. Tapi cuma Antutu ya, bukan 3D Mark. Oke. Ini kotaknya. Ini 10 watt. Cuma kayaknya nggak mungkin ya, cuma 10 watt ya. Ini support 12 volt 1,5 ampere. Oke. Wireless charging, dan yang ini yang gue sukanya dari produk ini, wireless chargingnya itu bisa dimatiin. Jadi kalau beberapa wireless charging itu, kalau sambil wireless charging kayak di X13 itu kan nggak bisa. Nah, tapi ternyata ada satu barang lagi tuh X13 Reborn yang bisa. Tapi nanti kita bahasnya. Kita bahas ini dulu. Dan ini isi produknya. Ini cuma quality control. Nah, biasanya kalau wireless charging itu dikasih yang kayak gini. Seperti ini doang. Nah, jadinya kalau misalnya kita pakai, itu biasanya, gue balik aja ya. Ini ada gap sedikit. Nah, kalau gitu biasanya ini kita kasih thermal pad atau sesuatu gitu supaya bisa nempel full. Kalau ini kita cek sedikit ada gap ya. Tapi ini plastiknya belum gue buka. Ini kan masih ada plastik. Jadi gapnya juga semakin tipis juga sebenarnya. Dan ini juga dikasih stiker. Ya gue nggak tahu sebenarnya fungsinya buat apa. Tapi kalau ngeliat di sini ini agak kotor sebenarnya. Ini udah pernah gue pakai sih ya. Ya, masih bisa hilang, masih bisa bersih ya. Nah, ini tutupannya itu, pinggirannya itu gue agak aneh sih. Dia cuma stiker doang di sininya. Ini cuma stiker doang. Kayak gini. Ini gampang banget dibukanya. Nanti kita sekalian bongkar deh. Cuma bongkarnya nanti sekalian gue bandingin sama X3 yang baru aja. X13 yang baru. Nah, ini kita lihat bodinya. Ini ya cukup gaming ya. Aksennya oranye-oranye. Buat yang suka sih oke-oke aja. Ini heatsinknya juga kelihatan kayak heatsink yang bagus. Modelnya FlyDigi. Nah, di sini ada 3 mode di sini. Ini wireless charging doang. Kalau di tengah, ini wireless charging plus cooler. Fan-nya nyala. Kalau ini cuma fan-nya doang. Ini jadi sebenarnya cukup oke. Terus dikasih, ini tuh penting supaya backdoor-nya nggak lecet. Jadi kita harus, kecuali kalian udah pakai skin kayak gue ya. Jadi bisa pasangin dulu, baru tempel ininya. Jadi pas dicabut minimal nggak lecet. Dan untuk beberapa handphone kayak Poco F3, Poco F3, Poco F4 gitu-gitu, Poco F4 GT, karena dia sangat licin, lebih baik pakai ini dulu supaya lebih lengket ininya. Kita coba pasang stikernya dulu ya. Ini gue agak penasaran sih. Ya, ini ukurannya bener-bener pas buat ini, untuk pad sininya. Nah, ini jauh lebih rapi jadinya. Soalnya tadi kayak keramik, mestinya bagus ya. Dia kayak keramik gitu. Tapi cepat kotor aja. Kalau begini dia nggak gampang kotor. Kita coba lagi. Ya, harusnya ini jangan-jangan udah rata. Jangan-jangan ya. Kita coba buka plastiknya. Nggak apa-apa ya, buat biar pasti aja kita perlu thermal pad tambahan atau enggak. Kalau nggak pakai thermal pad tambahan, ini udah oke, berarti udah cukup. Kalau misalnya rata, ya ini kayaknya nggak butuh thermal pad tambahan lagi. Ini gue coba buka lemnya. Karena ini lumayan tebal juga ya. Ya, sedikit sayangnya, sedikit. Cuma kayaknya kalau kita pressing enggak ya. Oh, oke. Ya, ini udah di atasnya ini. Jadi aman. Jadi masih oke ya. Jadi masih oke, tinggal kita tempel aja kayak gini. Ini udah nempel.
Kita cek bagian dalamnya pel apa enggak ya. Ya, bagian ininya udah lebih tinggi ya, berasa menonjol, jadi kita nggak perlu tambahin thermal pad lagi seperti yang gue bilang tadi. Ini udah cukup. Oke, kita cek kuat. Ini lumayan kuat ya. Nah, sekarang kita coba cek wireless chargingnya. Kita coba cek wireless chargingnya bisa sekencang apa. Kita coba cek. Ini mode wireless chargingnya doang. Kita coba di 9 volt. Nah, ini baru jalan. Kita coba tunggu dia naik. Sekitar 6 watt. Sekitar 6 watt. Oh, 12 naik ya. Oke, mantap. Jadi ini hitungannya udah fast charging. Kita coba cek di sini apakah keluar fast chargingnya ya. Ini keluar fast charging ya. Ini keluar fast charging. Jadi mantap. Kalau kita cek di ampere ini cuma ya setara 10 watt. Setara 10 watt. Oke lah. Masih oke untuk wireless charging. Dan ini kita cobain pakai coolernya. Dia menurun atau enggak? Salah. Modenya yang tengah. Agak kurang tinggi tadi gua naruhnya. Jadi pastiin dulu posisinya baru dipasang lemnya. Masih jalan fast wireless charging. Dan kecepatannya juga sama, kurang lebih sama, mirip-mirip. Jadi nggak ngaruh. Nah, ini masih cukup oke lah ya. Untung ini gue belum lem kuat-kuat. Jadi fast wireless charging nyala. Kita coba di iPhone. Animasinya keluar atau enggak ya. Animasinya keluar. Jadi mantap. Jadi ini untuk wireless chargingnya oke ya. Untuk wireless chargingnya oke. Nanti gue kasih lihat benchmarknya juga. Oke, sekarang kita coba cek beratnya. Sekitar 81 itu cukup berat ya. Kita bandingin sama X13. X13 itu 60. X36 itu 60-an. 65-an. Jadi sedikit lebih enteng di X13. Oke, sekarang kita coba dengerin kebisingannya. 15 cm. Ini cuma ada satu mode ya. 42. Ke 48. Jadi nggak terlalu berisik ya kenaikannya. Kenaikannya juga kecil. Itu mantap. Kita langsung tes saja. Bisa berapa derajat? Ini 3 lewat 3. Oke, gue setel di 5 menit ya. 14 derajat. 13 derajat. Oke, menit ke kurang lebih ke 1,5-an ya. Gue telat dikit tadi. Udah di bawah 10 ya, lumayan. Ini oke, ini mode coolingnya doang ya, tanpa wireless charging. Kita coba lihat rata enggaknya. Oke. Ini kekurangannya itu padnya itu kecil dia. Jadi kalau untuk coolingin HP ya memang nggak akan semaksimal cooler-cooler yang biasa. Dia 4,4 cm ya, kurang lebih ya. 4,44 cm. Tapi nggak masalah, nanti kita bongkar coba. Lebarnya ini 6,3. Ketebalannya itu 2,6. Ini lebar kipasnya kurang lebih 3,7 cm. Oke, kalau buat yang suka sama modelnya sih oke ya. Dan ini stikernya harus dipasang.
wajib. Supaya ini bisa tembus lebih tebal dibanding platnya. Anggapannya kayak thermal pad ya. Oke, ini udah cukup, udah ada airnya. Menit ke-3. Udah 6. Ini mantap. Suhu ruangan 26,7 ya. Jadi cukup oke sih, walaupun padnya kecil ya. Gue cukup penasaran sama isi dalemannya. .9 kurang lebih 5 derajat. Kita cek lagi ke 10 menitnya. Harusnya ini udah maksimal ya. Biasanya yang gua tes tuh rata-rata di menit ke-5 itu udah ke maksimalnya. Tapi kita lihat di menit ke-10 ada penurunan atau enggak. Jadi kita harus tahu apa namanya, heatsinknya sama kipasnya itu kuat nggak nahan dinginnya. Oke, 10 menit. Wow, masih bisa di 3 derajat. Cakep ini. Ya, bisa di 3 komaan ya. Ini cakep sih. Oke. Dan hasil benchmarknya pun nggak mengecewakan. Nggak mengecewakan. Karena kemarin gue udah benchmark ya, udah tes. Oke, cuma ini gue nggak tahu cara bongkarnya aja. Dan gue nggak bongkar sekarang, tapi nanti pasti akan gue bongkar. Ini menarik sih kalau kalian mau beli sih. Buat handphone kalian yang punya wireless charging kayak iPhone gitu. Tinggal tempel, bisa ngecas. Bisa wireless charging doang. Kalau misalnya di tempat yang dingin bisa wireless chargingnya doang. Kalau misalnya HP-nya panas bisa wireless charging sambil cooling sistemnya dinyalain, atau cooling sistemnya doang yang dinyalain. Gue nggak menyarankan ya, tapi gue nggak menyarankan kalian main game sambil ngecas ya. Tapi ya dengan ini kalau kepepet ya masih bisa. Ini cakep sih. Mungkin gue mau saran aja nih ke depannya ke semua brand cooler. Mungkin logonya bisa dibalik, jadi penempatan USB-nya di atas. Jadi kalau ada apa-apa, itu lebih aman buat coolernya juga, nggak kena ke PCB-nya. Kecuali Black Shark ya, BR31. Oke, kalau misalnya kayak gini, tinggal kasih yang L, colok, itu udah enak. Oke, ini recommended. Menurut gue masih layak dibeli. Ini harganya kita cek. Oke, ini kita cek harganya 225.000 dengan garansi 1 tahun. 10 watt charger. Oh, 10 watt itu chargernya ya. Tadi udah dibuktiin. Masih oke. Ini benchmarknya. Oh ya, benchmarknya belum gua tampilin ya. Oke, kita kasih lihat. Gua kasih lihat benchmarknya dulu. Ya, ini benchmark sebelum. Ini gue coba cek dulu sambil ngecek, takut salah. Oke, ini jadi benchmark sebelumnya. Ini pakai cooler lain. Ini cooler lain. Ini hasil cooler sambil wireless charging. Jadi sambil wireless charging pun ada peningkatan sedikit. Masih ada peningkatan sedikit. Dan kalau pakai coolernya dia tembus ke 700.000. Oke, jadi ini cukup oke ya. Cukup oke. Walaupun kita nggak bisa bandingin sama cooler-cooler full yang emang buat gaming doang, yang buat ngedinginin doang. Tapi ini seenggaknya udah cukup lah. Kenaikannya cukup besar. Oke, paling segitu aja dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.